Selamat pagi anak-anak, selamat datang dan selamat bergabung dalam kelas pembelajaran Bahasa Indonesia. Kembali bersama Bu Elsa Guterres dalam kelas Bahasa Indonesia. Tentunya di bab materi yang baru, sekaligus yang terakhir di semester genap. Kita akan mengakhiri semester genap ini dengan membahas sebuah topik Bahasa Indonesia yang harus diakui tidak beda jauh dengan materi kalian sebelumnya. Atau mungkin kesannya ketika kalian mempelajari materi ini kalian akan merasa kalian hanya sedang mengulang-ulang kembali pembelajaran sebelumnya. Dan semoga hal itu tidak membuat kalian bosan ya. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah menilai karya melalui kritik dan esai. Semangat belajar ya kalian. Hal-hal yang akan kita bahas pada topik ke-6 ini adalah yang pertama, pengertian kritik dan esai serta apa persamaan dan perbedaan keduanya. Yang kedua, apa saja jenis-jenis kritik dan esai dalam ranah bahasa Indonesia. Yang ketiga, struktur kritik dan esai dalam ranah bahasa Indonesia. Yang keempat, kaidah kebahasaan kritik dan esai dalam ranah bahasa Indonesia. Dan yang kelima, bagaimana langkah-langkah penyusun kritik dan esai dengan tepat. Kembali Bu El ingatkan untuk tetap ikuti kelas tepat waktu dan jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran pada link yang sudah Bu El bagikan. Pesan Bu El, jangan mengisi daftar hadir melebihi jadwal karena kalian akan dianggap tidak hadir. Belajarlah untuk mengurangi atau meminimalisir kehadiran kalian yang tanpa alasan, sehingga hal itu tidak akan menjadi masalah pada rapot kalian nanti. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mending kita pemanasan dulu selama 5-10 menit dengan bermain. Kali ini, permainannya sangat mudah. Buatlah gerakan ice breaking yang menyenangkan dari lirik lagu berikut. Buat nyanyiin ya. Jadi liriknya tuh kayak gini. Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut. Oke, jadi lagu Kentucky Fried Chicken Pizza Hut ini kalian nyanyikan dengan tempo yang lambat, kemudian makin lama makin cepat sampai dengan mencapai speed tercepat kalian. Rekam diri kalian saat sedang menyanyi dan mengkoreografikan lirik lagu di atas, lalu kirim ke grup WhatsApp kelas. Karena karya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Bu Elsa berupa pulsa 10.000 untuk 3 orang pemenang. Gak apa-apa ya, walaupun cuma 10.000, Bu El berharap ini bisa menambah kuota pembelajaran kalian di masa pandemi. Oh iya, untuk video ini bisa kalian kirimkan ke WhatsApp setelah pembelajaran kita selesai. Bu El tunggu ya. Semoga permainan tadi bisa membuat kalian merasa sedikit lebih happy ya hari ini. So, anak-anak, mari kita mulai langsung kelasnya. Let's start the class. Wah, gak terasa nih, akhirnya sampailah kita pada topik yang keenam, alias topik terakhir kalian di kelas 12. Topik keenam yaitu menilai karya melalui kritik dan juga esai. Jadi pada topik ini kalian akan belajar untuk menilai karya orang lain ataupun mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang kalian tuangkan pandangan kalian itu melalui media kritik ataupun media esai. Untuk lebih jelasnya lagi, Bu El akan jelaskan lebih lengkap lagi pada slide berikutnya. Bukan Bu Elsa ya namanya, kalau Bu El nggak ngasih kalian quotes of the day sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut. Jadi, quotes Bu El buat kalian hari ini adalah: memberikan penilaian terhadap karya orang lain ialah hal yang mudah. Akan tetapi, menilai tanpa membuat yang berkarya merasa kecil ialah hal yang tidak semua orang mampu lakukan. Jadilah satu di antaranya. Bu El berharap ketika kalian belajar memberikan penilaian,
Walaupun itu melalui sebuah kritik, semoga apa yang kalian sampaikan tidak membuat orang yang berkarya itu merasa kecil hati. Tetapi berikanlah penilaian, baik itu kritik maupun masukan, untuk tujuan yang positif sehingga mereka bisa lebih membangun karya mereka untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, jangan lupa mampir dulu yuk ke challenge yang pertama. Pertanyaan ini ditujukan untuk semua anak di kelas. Apa yang kamu ketahui tentang arti kata kritik dan esai? Kemudian yang kedua, menurut kamu, seberapa penting sih hubungan antara suatu karya dan fenomena dengan kritik dan esai? Kirimkan jawaban kamu 5 menit kayaknya cukup ya ke grup WhatsApp kelas. Well, tunggu. Oh iya, challenge-challenge ini alangkah lebih bagus kalau kalian dengarkan dulu sampai akhir, baru kalian jawab satu persatu, sehingga jawaban pemaparan kalian itu bisa mendetail dan bisa menjadi satu kesatuan. Semangat! Kita masuk ya ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kritik dan esai serta persamaan dan perbedaan dari keduanya. Menurut Depdikbud, pada tahun 1997, tepatnya pada halaman 531, kritik ialah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan esai, menurut Depdikbud, juga pada tahun yang sama, tetapi pada halaman 270, esai ialah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi gini, pada dasarnya kritik dan esai itu merupakan dua jenis tulisan yang hampir sama. Kenapa? Karena keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat yang disertai dengan argumen. Hanya saja terdapat perbedaan yang menonjol antara keduanya. Bu El akan jelaskan apa saja perbedaan dari keduanya. Yang pertama, memiliki tujuan penyampaian yang berbeda. Kalau kritik itu lebih fokus pada karya untuk dinilai. Jadi kegiatan kritik ini secara nggak langsung itu sudah kalian lakukan pada kegiatan resensi kemarin, yaitu pada bab novel. Yang kalian lakukan adalah kalian fokus dalam menilai karya yang diciptakan oleh seseorang. Bedanya dengan esai adalah kalau esai itu lebih mengedepankan pandangan pribadi tentang fenomena atau peristiwa sebagai objek penilaian. Jadi kalau kalian menulis esai itu jatuhnya kayak lebih ke tajuk atau opini pada koran. Yang kalian paparkan itu lebih pada pandangan kalian terhadap hal-hal atau isu, permasalahan, fenomena yang sedang marak atau sedang aktual, yang semakin banyak diperbincangkan oleh orang banyak. Nah, sampai di sini cukup jelas ya perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau kritik itu bersifat objektif, artinya apa adanya. Ketika kalian menilai karya seseorang, maka kalian akan menilai apa adanya sesuai dengan isi karya tersebut. Sedangkan esai itu sifatnya lebih subjektif, lebih bersifat pribadi. Jadi dari setiap persoalan, isu, fenomena yang ada, kalian memberikan pandangan kalian itu ya memang dari benar-benar buah pemikiran kalian dan juga gagasan kalian secara pribadi. Jadi udah kelihatan banget kan sebenarnya bedanya kritik sama esai itu di mana? Oke, Bu El tahu kalian pasti udah bisa untuk membedakan keduanya. Pertanyaan ini ditujukan pada siswa dengan nomor absen 22 di kelas. Siap-siap ya untuk challenge yang kedua. Dari pemaparan pengertian dan persamaan serta perbedaan kritik dan esai, pernahkah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut sebelumnya? Jika pernah, coba paparkan. Sampaikan jawaban kamu pada grup WhatsApp kelas juga ya. Materi selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis kritik dan esai dalam ranah bahasa Indonesia.
Jenis-jenis kritik pada umumnya itu bisa dibedakan menjadi 3. Ada induktif, ada yudisial, dan ada impresionis. Bu El akan jelaskan satu persatu mulai dari induktif. Jenis kritik induktif itu berarti menjelaskan unsur secara mendalam dalam kritik. Sedangkan jenis kritik yudisial itu adalah jenis kritik dengan menggunakan penilaian berdasarkan standar umum yang sudah ada. Sedangkan jenis kritik impresionis itu adalah jenis kritik yang mengkritik sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam suatu karya. Sedangkan jenis-jenis esai itu bisa dibagi menjadi 6. Yang pertama ada deskriptif, kemudian ada tajuk, ada cukilan, ada pribadi, ada reflektif, dan juga ada kritik. Bu El akan jelaskan juga satu persatu. Kalau deskriptif itu menjelaskan subjek atau objek yang menarik dalam esai. Kalau tajuk itu adalah jenis esai yang menyampaikan pandangan redaksi terhadap suatu hal. Ini balik lagi ke pembelajaran teks editorial yaitu pada koran. Kemudian jenis esai cukilan itu adalah jenis esai yang memaparkan sebagian dari watak yang menarik. Mungkin ini lebih fokus kepada personality seseorang. Kemudian jenis esai pribadi adalah esai yang memaparkan tentang diri sendiri. Nah, biasanya kalau nanti anak-anak akan melamar di kuliah, kalian itu akan diminta untuk membuat esai pribadi, yaitu kalian sedikit enggaknya akan berbicara mengenai diri kalian sendiri. Jadi kayak mirip-mirip kayak autobiografi. Kemudian yang kelima adalah jenis esai reflektif, yaitu esai yang memaparkan secara rinci dan jelas mengenai suatu fenomena. Jadi mungkin ini tuh adalah bagian yang menjelaskan suatu isu, peristiwa, dan juga fenomena itu secara lebih detail. Dan yang terakhir ada jenis-jenis esai, yaitu jenis esai kritik. Sama dengan namanya, pasti ini lebih memfokuskan pada karya yang ingin dikritik atau dinilai. Menurut Bu El, jenis-jenis kritik dan juga jenis-jenis esai ini tidak terlalu sulit ya untuk kalian pahami. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian bisa kembali membaca ulang dan juga kalian bisa googling untuk mencari pemahaman atau wawasan tambahan pada Google. Oke? Sebelum lanjut, kita ke challenge yang ketiga dulu ya. Pertanyaan ini ditujukan pada siswa dengan nomor absen 3 di kelas. Menurut kamu, apa saja struktur yang membangun kritik dan esai jika kritik dan esai ditemui memiliki persamaan isi dengan teks eksposisi dan juga teks editorial? Wow, kalau kita bicara soal teks eksposisi dan juga teks editorial, kayaknya kita udah beberapa kali ngomongin ini ya. Jadi, menurut Bu El, kalian pasti sudah punya gambaran tentang struktur dari kritik dan juga esai. Oke, untuk anak dengan absen nomor 3, monggo segera googling dan temukan jawabannya dan paparkan hasil temuanmu dalam waktu 5 menit. Kerjakan! Bu El yakin banget nih ketika Bu El bilang ada persamaan isi dengan teks eksposisi dan juga teks editorial. Pasti banyak anak-anak yang udah berpikir, waduh, lagi-lagi strukturnya sama. Tapi memang strukturnya sama karena isi yang dipaparkan juga mirip-mirip. Oke, materi berikutnya adalah struktur esai dan kritik dalam ranah bahasa Indonesia. Kira-kira perlu nggak nih Bu El jelasin lagi struktur kritik dan esai? Oke, untuk kritik dan esai, strukturnya itu terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis itu adalah pandangan pribadi penulis atau penutur tentang suatu hal. Kemudian argumentasi adalah alasan-alasan yang dipaparkan untuk menguatkan pandangan tersebut. Dan penegasan ulang adalah pengulangan terhadap pandangan penulis atau penutur yang sudah disampaikan pada tesis. Bu El yakin sekali ini sudah kalian pahami dengan sangat baik. Jadi kita langsung lanjut aja ya ke kaidah kebahasaan dari kritik dan esai.
Setidaknya ada 5 kaidah kebahasaan yang membangun kritik dan juga esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Jadi kalau kalian tahu, arti kata persuasif itu adalah menghimbau, mengajak, memengaruhi. Jadi dalam penulisan kritik dan juga esai itu kalian akan menggunakan kalimat-kalimat ajakan yang tujuannya itu adalah untuk memengaruhi, mengajak, dan juga menghimbau baik itu pendengar maupun pembaca untuk memiliki pandangan yang sama dengan kalian. Kemudian yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Jadi udah pasti ya, karena struktur kritik dan esai itu juga menggunakan argumentasi, maka kaidah kebahasaannya itu juga menyatakan fakta. Sama aja, karena tujuan dari fakta itu adalah untuk memperkuat argumentasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Nah, karena kalian juga akan menuliskan kritik, kritik itu kan identik dengan menilai dan mengomentari suatu karya, baik itu dari segi keunggulan dan kelemahan dengan tujuan untuk membangun, sehingga dalam penulisannya tentunya kalian juga pasti akan menggunakan pernyataan atau ungkapan yang sifatnya itu menilai. Dan lagi-lagi Bu Al ingatkan, menilai di sini adalah yang untuk membangun ya, bukan untuk yang membuat penulis atau penutur itu merasa berkecil hati. Dan yang keempat, menggunakan istilah-istilah teknis. Istilah-istilah teknis itu berarti istilah-istilah yang tidak terlalu sering digunakan oleh orang-orang secara umum dalam pergaulan, atau bisa dikatakan istilah yang memiliki arti-arti khusus. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang lebih merujuk pada suatu perbuatan yang bisa dinilai atau bisa dilihat. Biasanya berupa tindakan seperti menyuruh, menulis, membaca. Jadi hal-hal yang kita bisa lihat secara konkret. Oke, sampai di sini Bu El berharap kalian bisa semakin memahami apa saja struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam kritik dan juga esai. Masih ada challenge lagi nih. Ini adalah challenge yang keempat, dan pertanyaan ini ditujukan pada semua siswa di kelas. Pertanyaannya, berdasarkan struktur kritik dan esai, jelaskanlah perbedaan fakta dan opini, serta buatlah masing-masing contoh dari fakta dan opini. Bu El yakin pertanyaan ini juga mungkin sedikit membosankan untuk kalian, tapi Bu El yakin sekali bahwa masih ada anak-anak yang belum memahami dengan 100% apa perbedaan antara fakta dan opini, dan bahkan mungkin masih menemukan kesulitan ketika diminta untuk menganalisis fakta dan opini dalam sebuah artikel. Jadi nggak apa-apa ya, kita kembali mengulang supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Segera temukan jawabannya dan paparkan hasil temuanmu dalam waktu 5 menit, dan kirimkan juga pada grup WhatsApp kelas. Kita lanjut kepada materi yang terakhir. Jadi memang untuk materi yang terakhir ini Bu El tidak terlalu banyak menjelaskan, karena Bu El berpikir ini adalah pengulangan dari materi-materi sebelumnya, atau sedikit tidaknya memiliki banyak persamaan. Nah, materi yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah menulis kritik dan esai sehingga menjadi kritik dan esai yang tepat. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam proses penulisan kritik dan esai agar menjadi suatu bahan bacaan yang tepat dan mampu menggiring opini pembaca atau pendengar. Di antaranya ada 4, Bu El akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, memilih, membaca, dan mengamati. Untuk mampu memberikan pendapat terhadap karya ataupun peristiwa yang sedang terjadi, haruslah dimulai dengan menentukan terlebih dahulu karya atau hal apa yang akan dieksekusi. Kemudian bacalah hal tersebut
atau bacalah karya tersebut dan amatilah dengan baik sebelum memulai kegiatan mengkritik ataupun memproduksi esai. Hal ini bertujuan agar apa yang kalian bicarakan itu bisa tepat sasaran karena kalian bisa menguasai dan memahami itu sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mendalami karya yang akan dikritik. Pemahaman dalam memaparkan pendapat sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar apa yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik secara logis. Dengan demikian, pastikan ada pemahaman yang mendalam sebelum kalian memulai. Yang ketiga, mengumpulkan data terkait karya atau hal yang akan dikritik. Pemahaman yang baik akan lebih diterima jika ditunjang dengan data dan fakta. Oleh karena itu, pastikan juga kalian melakukan riset dan juga observasi sebagai data dan fakta penunjang dalam memperkuat pendapat yang akan kalian sampaikan terkait karya ataupun hal tertentu. Yang terakhir, menganalisis kelebihan dan kekurangan. Setelah kalian memperoleh data dan juga fakta penunjang, mulailah kegiatan mengkritik dan memproduksi esai dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari karya ataupun suatu kejadian. Hal ini bertujuan untuk melengkapi isi kritik dan juga esai yang akan kalian sampaikan, baik yang kalian sampaikan itu dalam bentuk lisan maupun bentuk tulisan. Nah, supaya kalian bisa menghasilkan penulisan kritik dan juga penulisan esai yang tepat, pastikan juga kalian sudah menerapkan keempat hal ini sebelumnya. Karena ketika berpendapat itu, pemahaman, data, dan fakta itu sangat dibutuhkan. Sehingga apa yang kalian sampaikan itu tidak terkesan sebagai asal bunyi, tetapi memang sebagai sesuatu yang berbobot dan layak untuk mendapatkan perhatian dan juga dukungan. Demikian penjelasan Bu Elsa mengenai topik kita yang terakhir. Nah, pada kesempatan ini Bu El juga ingin memberikan simpulan mengenai topik ini. Bu El sudah membuat 3 simpulan. Kalian bisa baca atau bisa sambil mendengarkan penjelasannya Bu El. Oke, kesimpulan yang pertama adalah pada dasarnya kritik dan esai itu memiliki persamaan karena sama-sama merupakan bahan bacaan yang memaparkan pandangan atau pendapat mengenai sesuatu. Akan tetapi, objek yang dipaparkan itulah yang berbeda. Tadi di awal sudah Bu El sampaikan bahwa kritik itu lebih fokus kepada karya, sedangkan esai lebih fokus kepada peristiwa atau fenomena yang sedang hangat dan marak diperbincangkan. Kemudian kesimpulan yang kedua, berbicara tentang struktur kritik dan juga esai pada umumnya memiliki persamaan dengan teks eksposisi dan juga teks editorial. Karena keduanya ini diawali dengan pemaparan pandangan pribadi penulis mengenai hal tertentu. Kemudian pada bagian argumentasi itu disajikan data, fakta, serta alasan yang mendukung pandangan tersebut. Dan pada akhirnya diakhiri dengan menegaskan kembali apa pandangan dari si penulis atau penutur di awal. Begitu juga dengan kaidah kebahasaan yang dimiliki itu sedikit enggaknya memiliki persamaan, seperti menggunakan kata-kata persuasif, memaparkan fakta, kemudian menggunakan kalimat yang bersifat berkomentar, menggunakan kalimat-kalimat teknis, hingga menggunakan kata kerja mental. Kesimpulan yang terakhir, jadi berdasarkan persamaan antara kritik, esai, teks eksposisi, dan juga teks editorial, langkah-langkah dalam memproduksi kritik dan juga esai itu nggak beda jauh dengan teks eksposisi dan juga teks editorial. Adapun langkah-langkah penulisan meliputi memilih, mendalami, mengumpulkan data, hingga menemukan kelebihan dan kekurangan karya atau hal yang akan dikritisi. Oke, jadi Bu El sudah menyimpulkan apa saja benang merah dari topik kita kali ini.
Bu El berharap apa yang Bu El jelaskan ini bisa kalian pahami dengan baik. Meski materi ini sangat sederhana dan juga sedikit, tetapi Bu El percaya kalian bisa memahami dengan baik. Bu El tidak akan banyak berbicara lagi mengenai topik ini karena memang topik ini tuh terkesan seperti mengulang-ulang kembali. Harapan Bu El adalah semakin kalian mempelajari topik yang sama itu pemahaman kalian semakin bertambah, bukan rasa bosan kalian yang semakin bertambah. Memang sih kalau kita mempelajari hal yang sama itu kadang kita bosan ya, tapi pasti dari hal-hal yang sama itu selalu ada hal-hal baru yang bisa kalian pelajari. Jadi kita selalu berpikir positif dan ambil hikmah positifnya aja. Asik. Gimana anak-anak? Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Kalau kalian ingin bertanya, Bu El sangat mengapresiasi. Kalau ada hal yang tidak dipahami, boleh ditanya kepada Bu El secara personal atau melalui grup WhatsApp kelas. Tetapi jika kalian sudah memahami dengan baik dan tidak ada pertanyaan, tidak masalah. Karena semua pemahaman kalian itu akan bisa Ibu nilai dari cara kalian menjawab challenge-challenge dari Bu El. Bukan kelas bahasa Indonesia bersama Bu Elsa namanya ya, kalau kalian cuma dapat challenge. Bu El akan selalu menyuguhkan spesial challenge di akhir. Oke, sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran dan pemahaman topik kali ini, kerjakanlah tugas berikut. Tugas kalian ada dua. Yang pertama, carilah masing-masing contoh dari kritik dan esai, kemudian identifikasilah unsur-unsur yaitu struktur dan juga kaidah bahasaan dari kritik dan esai tersebut. Kemudian yang kedua, bandingkanlah kritik dan esai tersebut dari sudut pandang penulisnya. Nah anak-anak, jika sudah selesai, kirimkan tugas kalian pada Google Classroom dalam format PDF paling lambat pada hari Senin 8 Maret 2021 pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Pastikan kalian mengerjakan tugas dengan baik dan saksama, serta jangan melebihi waktu pengumpulan tugas yang telah ditentukan. Semangat ya kalian! Anak-anak, terima kasih ya kalian sudah semangat dan juga menunjukkan antusiasme belajar yang baik pada hari ini. Semoga ada banyak hal dan juga ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dalam pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita akan membahas soal-soal sebagai bagian dari persiapan menghadapi USBK bulan depan. Siapkan dirimu dengan membaca dan sampai kita bersua lagi di kelas. Bawalah dua hal ini selalu bersama kamu, pemahaman dan juga pertanyaan. Semoga hari kalian cerah dan menyenangkan ya. Pesan Bu El lagi, semangat mencintai bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan pemahaman pembelajaran ini sampai dengan slide yang terakhir. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah, God bless you.